Timur Tengah dan Afrika Utara, sebuah kawasan yang kaya akan minyak, sejarah, dan juga harapan akan persatuan. Selama berabad-abad, peradaban telah tumbuh dan runtuh di tanah ini. Namun di balik kemegahan masa lalu dan modernitas masa kini, nyala api konflik tak pernah benar-benar padam. Dari Suriah hingga Libya, dari Yaman hingga Palestina. Pertanyaannya, apakah regionalisme masih mungkin di tengah semua ini? Apakah cita-cita persatuan Arab hanyalah ilusi? Sebelum kita menyelami konflik, mari kita pahami apa itu regionalisme. Regionalisme adalah proses integrasi antar negara dalam satu kawasan yang didasarkan pada kepentingan politik, ekonomi, dan budaya bersama. Di kawasan Middle East, cita-cita ini terwujud dalam pendirian Liga Arab pada tahun 1945. Dengan mimpi menyatukan bangsa Arab, Liga ini menjadi simbol persatuan pasca kolonial. Namun, realitanya seringkali jauh dari harapan. Liga Arab lebih sering berfungsi sebagai forum simbolis daripada agen transformasi regional yang efektif. Kita akan meninjau kembali 3 fase utama dalam sejarah Liga Arab. Fase pertama atau fase awal 1945 sampai sekitar 1910. Liga Arab dibentuk dengan semangat pan-Arabisme. Peran sentral Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser dan isu Palestina menjadi agen utama. Namun ketidakpastian internal mulai muncul, terutama antar monarki konservatif dan rezim republik progresif. Kemudian fase pencerahan sekitar 1970 sampai 1990-an. Perpecahan ideologi semakin mendalam. Penandatanganan perizinan damai David Camp antara Mesir dan Israel pada 1978 menyebabkan Mesir dibukukan dari keanggotaannya. Ini menunjukkan betapa rapuhnya persatuan politik antar negara. Kemudian fase era baru pada tahun 2000 hingga saat ini. Liga Arab berusaha untuk mendapatkan relevasi kembali. Namun seringkali gagal bertindak tegas dalam krisis besar seperti invasi Irak dan yang paling nyata yaitu Arab Spring. Peristiwa-peristiwa besar di kawasan Middle East telah secara signifikan menghambat integrasi regional. Kita akan menganalisis studi kasus yang menunjukkan bagaimana konflik menghancurkan pondasi regionalisme. Kasus Suriah sejak 2011. Perang saudara Suriah telah memecah belah solidaritas kawasan. Negara-negara Teluk, Iran, Rusia, dan Turki terlibat. Bukan untuk menyatukan, tetapi untuk memperluas pengaruh mereka. Liga Arab, mereka terbagi dalam mendukung pemerintah Assad atau faksi oposisi, yang membuat organisasi ini tidak efektif. Kasus Libya. Pasca jatuhnya Muammar Gaddafi, Libya terpecah menjadi pemerintahan timur dan barat. Negara-negara seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Turki justru mendukung faksi yang berbeda, yang membuat krisis ini semakin rumit dan berkepanjangan. Hal ini semakin memperjelas bahwa kepentingan nasional dan rivalitas antar negara seringkali lebih dominan daripada cita-cita persatuan. Kasus Yaman. Perang proksi antara Arab Saudi dan Iran di Yaman telah menciptakan salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Liga Arab seringkali diam atau terpecah sikapnya yang menanggapi konflik ini. Kasus Palestina-Israel. Isu Palestina seharusnya menjadi pemersatu kawasan. Namun, dalam isu ini, negara-negara Middle East terbelah antara fraksi yang mendukung normalisasi hubungan dengan Israel dan mereka yang tetap menolak. Perpecahan ini telah melemahkan posisi kolektif kawasan. Perluasan konflik ini dapat dipahami melalui lensa rivalitas antar kekuatan regional. Kita akan mendalami rivalitas antar Iran dan Arab Saudi, serta peran Turki dan Mesir yang juga bersaing memperebutkan pengaruh. Kita juga akan menganalisis bagaimana kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Rusia memanfaatkan perpecahan di kawasan ini untuk kepentingan geopolitik mereka sendiri. Ketika konflik menjadi panggung perebutan pengaruh, solidaritas regional pun memudar.
Organisasi kerjasama Islam seringkali tidak efektif. Kawasan ini lebih banyak didefinisikan oleh rivalitas daripada integritas. Kegagalan politik versus keberhasilan ekonomi. Kita akan membahas bagaimana meskipun integrasi politik gagal, beberapa inisiatif ekonomi tetap berkembang. Misalnya, GCC atau Gulf Cooperation Council berhasil membentuk blok ekonomi yang cukup solid, meskipun telah membentuk tujuan yang lebih pragmatis daripada ideologis. Kemudian dampak pada identitas. Kita akan berdiskusi apakah pan-Arabisme sebagai ideologi pemersatu masih relevan. Konflik dan perpecahan telah menyebabkan identitas nasional semakin menguat, menggeser identitas Arab yang lebih luas. Meskipun retak, tidak semua harapan musnah. Kita melihat munculnya peluang-peluang baru yang didorong oleh pragmatisme, bukan hanya ideologi. Abraham Accords, misalnya, membuka pintu kerjasama ekonomi antara Israel dan beberapa negara Teluk, yang dulunya dianggap tidak mungkin. Aliansi pragmatis seperti Gulf Cooperation Council juga menunjukkan bahwa regionalisme bukan hal yang mustahil. Meskipun bukan atas dasar ideologi, melainkan kepentingan bersama. Titik temu baru. Masa depan regionalisme di Middle East mungkin tidak lagi tentang pan-Arabisme, melainkan tentang integrasi ekonomi, stabilitas politik, dan respon kolektif terhadap tantangan baru seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Kita juga bisa menyoroti bagaimana teknologi dan populasi muda yang berpendidikan dapat menjadi motor penggerak perubahan, mendorong kolaborasi lintas batas dalam sektor non-politik. Middle East adalah kawasan yang kompleks, penuh luka, tapi juga berpotensi. Regionalisme ini bukan mimpi yang mati, tapi cita-cita yang perlu didefinisikan ulang. Di balik konflik, selalu ada peluang. Tinggal apakah para pemimpin dan rakyatnya mau memilih kerjasama, atau terus bertahan dalam perpecahan. Masa depan kawasan ini akan sangat bergantung pada pilihan tersebut.